radhiyallahu anhu. Adapun kita masuk sekarang kepada soal yang kedua. Maka di soal yang kedua masih agak berhubungan sedikit dengan soal yang pertama, di mana penanya menanyakan bolehkah kita menyebutkan doa bagi saudara kita ataupun ulama kita yang masih hidup dengan sebutan rahimahullah. Maka kalau tadi masalah radhiyallahu an boleh bersifat umum untuk para tabi'in dan itba'at tabi'in, jawabnya boleh seperti fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz, dan istimbat kita dari itu semua kepada ucapan Allah waladina taba'uhum bi ihsanin, dan mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam keadaan dengan baik, maka boleh disebutkan radhiyallahu an. Dan permasalahan yang kedua ini pun kalimat rahimahullah wa qad jarat adatin nas indal Arab, terutama telah menjadi kebiasaan indal Arab bahwa mereka idza dzakurul mayyit yaqulun rahimahullah. Jika menyebutkan orang yang meninggal, maknanya baik saudara kita yang sudah meninggal ataupun para ulama kita yang sudah meninggal seperti Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, dan yang lainnya. Wa idza dzakarul hayy qalu hafizahullah. Jika mereka menyebut dari anggota keluarganya yang masih hidup atau dari ulama yang masih hidup seperti Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, Asy-Syaikh Adil Mansur hafizahullah, Asy-Syaikh Ruzaik hafizahullah misalnya. Maka di sini jaratul adah minan nas menyebutkan lil mayyit rahimahullah, wa idza dzakarul hayy qalu hafizahullah. Maka pada hakikatnya ad-du'a birrahmah yanfa lil hayy walil mayyit, bermanfaat bagi orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Ini hakikatnya. Maka oleh sebab itu yusra lil muslim an yad'u li ikhwanih al muslimin birrahmah. Maka bersifat umum, boleh seorang muslim mendoakan saudaranya dengan Allah merahmatimu. Dari mana harus dia itu sudah meninggal dahulu? Kalau masih hidup disebutkan hafidhakallah, Allah yahfaduk. Kalau sudah meninggal baru Allah yarhamuk, rahimahullah, rahimakallah, dan sebagainya. Maka di sini tidak ada dalil pengkhususan tentang permasalahan kalimat rahimahullah bagi yang sudah meninggal dan hafizahullah bagi yang masih hidup. Maka tidak boleh seakan-akan mendoakan Allah yarhamuk. Saya masih hidup, Allah yahfadukul, begitu. Katakan begitu. Tidak ada dalilnya. Bahkan dalilnya kebalikannya. Di sini kami akan memberikan lafaz-lafaz hadis doa yang diajarkan oleh Nabi kita dan ucapan Nabi kita mendoakan orang yang masih hidup dengan kalimat rahimahullah, Allah yarhamuk, rahimakallah, dan sebagainya. Maka yang paling dekat kepada kita tentang adab tasmiyatul atish, tentang menjawab orang yang bersin. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub, bahwa Allah sangat mencintai hambanya di saat sedang bersin dan membenci dari hambanya di saat at-tatha'ub. Apa tatha'ub? Menguap. Menguap berarti dia kering. Dari basah menguap. Jadi
Tidak ada sama sekali, bukan maknanya menguap di sini. Dia adalah membuka mulutnya dalam keadaan ngantuk sambil ada suaranya. Maka itu dibenci oleh Allah dan dicintai oleh syaitan. Syaitan yadhak. Maka ditutup. Tidak seperti kalian, kita lihat di pelajaran pas terutama lagi pada lapar ataupun ba'dal fajar, banyak yang menguap bagaikan kuda Nil. Terbuka, tidak ditutup. Itu syaitan tertawa. Maka Allah membenci orang-orang yang selalu menguap. Fa'ida atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Maka di dalam hadis disebutkan, jika seseorang dalam keadaan bersin, maka dia mengatakan alhamdulillah, karena perkara ini dicintai oleh Allah. Dan wajib, karena haqqan, makna haqqan yutlaq alal wujub, maka wajib bagi muslim yang mendengar ada orang yang bersin dan menyebutkan alhamdulillah, maka bagi dia untuk mengatakan yarhamukallah. Syahidnya kalimat yarhamukallah, apa maknanya? Semoga Allah merahmati kamu. Maka di sini syahidnya kalimat rahmah, diberikan doa rahmah kepada orang yang masih hidup di sini. Apakah dia mendengar orang yang bersin dan membaca alhamdulillah kemudian dia doakan yarhamukallah, dia sudah meninggal? Orang yang bersin ini mati? Tidak, baru saja dia bersin dan berkata alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Masih hidup, belum mati. Dan begitu pun masih semakna dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Salamah ibnul Aqwa yang mempunyai anak namanya Iyas. Maka diriwayatkan oleh anaknya Iyas an abihi Salamah ibnul Aqwa bahwa dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasa rajulun indahu faqala lahu yarhamukallah. Bahwa Salamah ibnul Aqwa di saat duduk bersama Nabi ada orang yang bersin di sampingnya. Maka Nabi mendoakannya kepadanya berkata yarhamukallah. Orang ini masih hidup. Dan didengar oleh Nabi suaranya di saat bersin dan dohirnya di saat membaca juga hamdalah. Bismillah. Dan begitu pun hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari atau Imam Al-Bukhari dari Jabir ibni Abdullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa idza qtada. Maka di dalam hadis ini pun menjadi pendalilan bagi kita, di mana di dalam hadis disebutkan rahimallahu rajulan, Allah merahmati kepada seseorang. Maka di sini doa Nabi, Allah merahmati kepada seseorang. Siapa? Apakah dia harus sudah mati? Tidak. Masih hidup pun didoakan oleh Allah dengan rahmah, rahimahullah rajulan. Maka di sini didoakan oleh Nabi Muhammad bersifat umum. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, untuk laki-laki dan perempuan, untuk yang meninggal dan untuk yang masih hidup. Namun dohirnya di sini khitabnya kepada yang masih hidup dikatakan seseorang yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa idza qtada. Dipuji oleh Allah dengan doa semoga Allah merahmati kamu ataupun rahimahullah, Allah merahmati orang ini. Sifat apa? Pertama samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qtada. Di sini perlu diketahui adab seorang muslim jika dia sedang menjual barangnya, maka halal baginya untuk mengambil untung. Halal. Dan untungnya bisa jadi 10% boleh. 50% boleh. 100% boleh. Bahkan 300%, 3 kali lipat boleh.
Ini asal dari seseorang menjual beli, terutama barang ini jarang dan barang ini dia yang memproduksi dengan modal yang lumayan cukup besar, maka dia ingin mengambil keuntungan, boleh. Namun di saat seseorang yang datang kepadanya dan dia masih saudara kita ahli sunnah salafiyah, dan kebanyakan keadaan kaum salafiyin 50% ke bawah dari rata-rata keuangannya, maka orang ini mengambil untung hanya sekedar beberapa persen. Misalnya dia membuat sesuatu modalnya 100.000 dan dia jual ke orang lain 200.000, halal. Namun karena dia yang akan membeli itu dari ahli sunnah salafi dan membutuhkan, dan orang ini pun tidak mempunyai uang banyak, maka tidak apa-apalah dijual untuk kamu 120, saya ambil 20.000 saja. Adapun orang lain 100% saya ambil untung. Sekarang 20% saya terima uang ini, 120. Maka ini makna dari samhan idza ba'a. Maka seorang jika menjual, jualah dengan murah kepada saudara-saudara kita, agar saling tolong menolong dan masuk kepada pujian di sini. Dan samhan idza istara. Begitupun ahlu sunnah jika membeli sesuatu, maka terutama yang menjualnya sudah bapak-bapak tua renta, membawa sepeda ontaknya. Dan kalau dilihat semua jumlah yang dia jual, kalau dihitung-hitung, kita tanya, Pak, nongkrong di jalan ini dari kapan? Dari jam 7 pagi. Pulang kapan? Jam 5 sore. Kalau kita lihat semua barang bakul dia yang dia simpan di sepeda ontaknya dengan kotaknya itu, kalau terjual semuanya mungkin hanya 100.000. Menunggu dari jam 7 pagi sampai jam 5 petang. Maka di sini kita berkasih sayang kepada orang tua ini. Dengan apa? Menanyakan harga berapa ini, Pak? Oh, itu hanya 5.000. Oh, itu hanya 2.000. Menjual barang-barang yang murah. Maka tadi saya bilang jika dibeli semuanya keuntungannya itu mungkin hanya 100.000 saja. Seperti itu. Maka di sini kita samhan idza ishtara. Jadi ini berapa, Pak? 10.000. Ya sudah. Berilah 10.000. Dia hanya mengambil untung 1.000, 2.000. Atau kita mau tambah 15.000 pun alhamdulillah. Jazakallahu khair misalnya. Adapun tarik ulur seperti emak-emak di pasar. Berapa, Bang? Pakaian ini 100.000. Wah, mahal. Dengan muka kecut bagaikan jeruk purut. Langsung manyun. Langsung membelakangi si penjual. Si penjualnya pun, ya sudah, Mak, sini, Mak. Berapa? Yaudah 90 untuk Mak. Wah, masih mahal. Balik lagi. Akhirnya diturunkan lagi. Berapa? 80. Wah, nggak bisa 80, Mak. Ini modalnya bla bla bla. Ya udah 75 aja. Wih, malah 75 lagi dari 100. Alhasil tarik ulur, mak-maknya ini pun sudah bolak-balik mungkin 5 kali dan sebagainya, akhirnya jadilah 75. Dan si orang ini sudah malu dengan tetangganya yang lain. Aduh, saya jual nih ke emak-emak ini 75, padahal modal saya cuma 70. Hanya 5.000. Tapi karena saya malu, karena si emak-emak ini bolak-balik, akhirnya dia jual. Maka samhan fi syira wa samhan fil bai' itu adalah dari akhlak kaum muslimin. Sehingga ya ibadallah, jika antum menjual barang, terutama kepada ahli sunnah, jualah dengan baik dan murah, lebih baik. Saling tolong menolong. Dan begitupun di saat membeli dari mereka, belilah dengan harga yang memuaskan, agar dia senang. Dan juga wa idza qtada, di saat menghukumi, memberikan hukuman yang harusnya keras,
maka diperingan dengan syarat tentunya tidak menyelisihi syariah. Seperti orang yang zina muhson harusnya dirajam, akan di hadis disebutkan rahimallahu imra'an samahan idak todo. Udahlah dicambuk saja, tidak dirajam. Ini menyelisihi syariah, la yajuz. Namun maknanya di sini perkara-perkara yang menyulitkan dimudahkan. Seperti kita menghukum ikhwah di sini yang hafalannya rusak, dipukul misalnya harusnya 10 pukulan, maka samahan idak tada ya sudah dipukul 13 pukulan gitu. Malah nambah ya. Al-muhim masalah menghafal malas itu kita tidak suka di sini. Al-muhim samahan idak tada ya sudah dikurangi jadi 9,5. Ada pukulan 9,5. Yang setengahnya tik, setengah pukulan dari rotan. Alhasil itulah dari hadis. Syahidnya rahimallahu imra'an ataupun rajulan. Maka didoakan oleh Nabi orang yang masih hidup. Allah merahmati di saat dia bermudah-mudahan dalam membeli dan menjual dan memberikan hukuman ataupun memutuskan putusan. Dan juga di dalam hadis yang lain, dan ini akhir dari hadis dan akhir dari jawaban kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar tentang permasalahan orang-orang yang melaksanakan tahallul setelah selesai melaksanakan hajinya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, rahimallahul muhalliqina. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Rahimallahu al muhalliqina. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala rahimallah al muhalliqina. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Permasalahan di sini adalah di saat seseorang melaksanakan tahallul, terutama setelah selesai dari ibadah hajinya, ditutup dengan tahallul. Maka didoakan oleh Nabi orang-orang yang bertahallul itu dengan menggundul kepalanya. Seperti mau dibekam, digundul. Maka didoakan oleh Nabi dengan rahimallah al-muhallaqin. Al-muhallikin. Kemudian berkata orang-orang yang hanya diambil beberapa rambutnya, misalnya nomor 2, nomor 3 di mesin cukur itu, tidak digundul licin tetapi masih ada rambutnya, nomor 2, nomor 3, maka Nabi tidak mendengarnya, tidak peduli. Nabi menginginkan kaum muslimin agar digundul semuanya. Maka wal muqassirin ya Rasulullah, Nabi tidak peduli sampai 3 kali. Doakan rahimallah al-muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah, dikatakan rahimahullah al-muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah, qala rahimahullah al-muhalliqin 3 kali. Baru setelah itu wal muqassirin ya Rasulullah, baru wal muqassirin. 3 dibanding 1. Dari sini disebutkan oleh para ulama, lebih afdal bagi dirinya jika selesai dari tahallul untuk menggundul kepalanya botak licin sampai lalat pun jika hinggap terpleset saking licinnya. Dan begitu pun orang-orang yang lewat akan silau bagaikan cermin. Nah, itu didoakan oleh Nabi rahimallahu al-muhalliqin. Adapun al-muqassirin yang masih ada rambut-rambutnya, maka tidak didoakan kecuali setelah 3 kali bagi al-muhalliqin, baru al-muqassirin. Kata ulama, menjadi dalil bahwa al-halq afdal minat taksir. Bahwa mencukur klimis itu lebih baik daripada memotong secara pangkas. Syahidnya bagi pendalilan kita kalimat rahimallahu, Nabi mendoakan mereka dengan rahimahullah padahal mereka masih hidup. Masih hidup apa tidak di sini? Masih hidup. Nabi berkata depan mereka. Makanya mereka ada yang protes karena mereka tidak melicinkan rambutnya. Ya Rasulullah, bagi kami orang yang memangkas muqassirin, Nabi tetap rahimallahu al-muhalliqin. Al-muhalliqin 3 kali baru al-muqassirin.
Maka ini pendalilan bahwa kalimat rahimahullah bersifat umum, sehingga bisa kita mengatakan asy-syekh fulan yang masih hidup rahimahullah dan asy-syekh fulan yang sudah meninggal rahimahullah, boleh-boleh saja. Maka inilah jawaban kita yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika.